Jam 4 pagi, kita mulai bangun. Suhu udara yang dingin sempat membuat kita menjadi malas untuk gerak, alias mager. Karena kita memang berencana summit setelah subuh, jadi kita sedikit santai. Sembari menghangatkan tubuh, kita bersiap packing apa saja yang dibutuhkan untuk summit nanti. Tak lupa sarapan, ini sangat penting, meskipun hanya sekedar roti dan susu hangat. Selesai persiapan, kita akan memulai summit ke puncak Sindoro. Tak lupa untuk berdoa agar selalu diberikan perlindungan dan kelancaran di setiap langkah kita. Wah, selesai. Puncak Sindoro. Dan summit attack pun dimulai. Jam 4.53 kita mulai untuk pendakian ke puncak Sindoro. Gunung Sindoro ini mempunyai ketinggian 3153 mdpl. Sebelum mencapai puncak, kita akan melewati satu pos lagi, yaitu pos 4 Watu Tata, pos yang menjadi ikon Gunung Sindoro. Rasanya tak afdol atau belum syah mendaki Gunung Sindoro tanpa berfoto di tempat ini. Jarak sunrise camp ke pos 4 sekitar 400 mdpl atau 1-2 jam mendaki. Jarak memang tidak terlalu jauh, namun trek pendakian yang cukup membuat kita berpikir 2 kali untuk bisa melewatinya. Awal trek, kita langsung dihadapkan dengan tanjakan berbatu yang sangat aduhai. Lutut bertemu dada. Ya, begitulah trek awal menuju pos 4. Butuh adaptasi yang ekstra dikarenakan tubuh yang baru saja istirahat. Tiba-tiba langsung diajak kerja keras. Setelah trek terjal berbatu, kita akan menemukan trek tanah. Lumayan untuk merilekskan lutut karena treknya juga tidak terlalu menanjak. Sedikit terdapat adegan lompat untuk melewati aliran air di kala hujan, tapi tak jadi masalah. Tak terasa, semburat jingga di ufuk timur sudah mulai terlihat, menandakan sebentar lagi matahari akan bangun dari peraduannya. Tak lama, trek yang tadinya tertutup mulai terbuka. Pepohonan sudah mulai jarang, digantikan dengan semak belukar. Dan inilah pemandangan yang membuat kita selalu ingin lagi dan lagi untuk mendaki gunung. View matahari terbit dengan selimut kabut yang mengelilingi sebuah gunung. Memang benar kuasa Tuhan yang menciptakan alam ini dengan segala keindahannya. Di sini kita berhenti sejenak, sembari istirahat sebentar dan mengabadikan momen. Tak ingin lalai dengan terlalu lama berfoto, kita lanjut mendaki menuju pos 4. Trek yang menanjak, berbatu, sesekali tanah dan sedikit licin. Di sini saya sarankan untuk memakai sepatu yang safety, yaitu sepatu gunung. Lebih baik jangan memakai sepatu running atau sneakers. Itu akan membuat kawan semua susah untuk mendaki. Jalur pendakian kian menanjak, tidak ada trek landai, dan masih berupa tanjakan berbatu. Namun semua itu akan hilang rasa lelahnya ketika kita tengok ke belakang.
sumbing yang seakan-akan selalu mengawasi pendakian kita menuju puncak Gunung Sindoro. Seperti yang kawan lihat di video ini, trek menuju pos 4 ini seakan menantang siapapun yang berani lewat dan ingin menggapai puncak. Trek yang terus-menerus menanjak dan tidak ada sama sekali trek landai. Trek Gunung Sindoro ini mengingatkan saya ketika summit ke puncak Gunung Ciremai via Apui. Sama persis treknya, selalu menanjak, trek berbatu, dan terbuka. Jangan sampai terlena dengan pemandangan di belakang kita jika tidak ingin kesiangan sampai di puncak. Sedikit bocoran saja, kalau trek menuju pos 4 ini banyak sekali spot foto yang instagramable. Pastinya kalau lengah akan dikit-dikit berhenti untuk berfoto. Ditambah lagi, kita akan menemukan edelweiss di Gunung Sindoro ini. Jika mendaki pas musim mekar, kita akan bisa mencium wanginya edelweiss di pagi hari. Akhirnya, setelah sekitar 1,5 jam mendaki, sampailah kita di pos 4 Watu Tata dengan ketinggian 2838 mdpl. Watu Tata yang mempunyai arti batu yang ditata. Seperti yang bisa dilihat, pos ini berupa tumpukan batu yang ditata sedemikian rupa. Dan inilah pos yang menjadi ikon Gunung Sindoro, khususnya jalur pendakian via Kledung. Jika beruntung, view hamparan lautan awan beserta gunung sumbing menjadi bonus pemandangan yang tak boleh dilewatkan untuk sekedar berfoto ria. Pos 4 ini areanya sangat terbuka. Jika kawan semua ingin menikmati sunrise, pos 4 ini cocok dijadikan tempat untuk menyaksikannya. Namun harus summit minimal dari jam 4 pagi. Setelah asik berfoto, kita segera melanjutkan pendakian menuju puncak. Jarak pos 4 ke puncak sekitar 300 mdpl atau 2 jam pendakian. Trek pendakian terlihat begitu miring, dengan awal trek berupa tanah. Jalur pendakian pun sudah sangat terbuka. Sesekali
angin menerpa badan, dan matahari pagi yang sudah lumayan panas menyengat kulit. Dari pos 4 ke puncak Sindoro, kita akan melewati 6 tanjakan penyesalan, di mana tiap kali kita melewatinya, kita akan kena PHP. Mengira sebentar lagi puncak, namun itu semua hanyalah semu belaka. Tanjakan pertama terlewati. Kita akan melihat hamparan sabana Sindoro. Lumayan untuk merefresh otak, mata, dan pikiran. Terlihat juga tanjakan-tanjakan berikutnya yang menanti untuk didaki. Nah, di jalur tanjakan pertama ke tanjakan kedua ini, kita akan melihat beberapa bunga edelweiss. Pokoknya sensasi pendakian Sindoro ini menjadi pendakian yang menyenangkan. Jika lelah, tengoklah ke belakang, maka lelah itu akan cepat terbayarkan. Tanjakan demi tanjakan terlewati. Tanjakan pertama dan kedua masih berupa sabana Sindoro. Trek masih berupa tanah, dengan tentunya semakin menanjak. Memasuki tanjakan ketiga, jalur pendakian sudah bercampur tanah dan sesekali bebatuan. Kemiringan trek pun semakin tinggi. Jalur pendakian sangat terbuka, dan sekali lagi bisa dilihat sepertinya puncak sebentar lagi. Tapi itu salah, masih ada 3 tanjakan lagi yang lebih menantang di depannya. Sedikit tips melewati trek yang seperti ini adalah usahakan kita tidak terlalu ngoyo saat mendaki. Tidak usah untuk cepat-cepat agar segera sampai di puncak. Yang terpenting adalah kestabilan kecepatan dalam melangkah, agar napas kita juga bisa teratur, tidak ngos-ngosan nantinya. Dan benar saja seperti yang dibilang sebelumnya, kita memasuki trek tanjakan keempat. Capek sangat terasa, apalagi memikirkan kenapa terasa sangat jauh sekali padahal jarak pos 4 ke puncak hanya sekitar 300 mdpl. Namun karena rasa penasaran yang lebih dan kepalang tanggung, kita harus tetap mendaki dan tetap semangat. Jalur pendakian semakin terbuka, sangat terbuka, bahkan dengan trek yang mulai didominasi oleh bebatuan. Kita harus berhati-hati dalam melangkah karena bebatuannya rawan untuk jatuh dan menggelinding. Sudut kemiringan tanjakan 4 ini semakin tinggi, seperti yang terlihat di video. Namun tanjakan 4 ini adalah tanjakan terpendek di antara yang lainnya.
Tak lama masuklah kita di tanjakan kelima. Seperti yang terlihat, tanjakan 5 ini treknya berupa bebatuan. Lumayan licin karena trek sesekali berupa kerikil-kerikil. Nah, dari tanjakan 5 ini, kita sudah bisa lihat tanjakan ke-6 dan tanda-tanda puncak. Puncak tujuan kita pendakian ini. Setelah lewat tanjakan kelima, kita masuk ke tanjakan ke-6. Tanjakan ke-6 ini sudah tidak ada pepohonan. Trek berupa bebatuan, full sampai puncak. Di sini kita akan menemukan banyak pohon mati. Ini mengingatkan saya ketika ke hutan mati di Gunung Papandayan. Bisa dibilang tanjakan ke-6 ini adalah tanjakan paling panjang treknya di antara 5 tanjakan lainnya. Dengan sudut kemiringan seperti yang bisa kita lihat di video, lumayan tinggi. Sesekali bau gas belerang masuk ke hidung ketika angin berarah ke bawah, menandakan puncak sebentar lagi. Akhirnya setelah 3,5 jam mendaki dari Sunrise Camp, saya sampai di puncak Gunung Sindoro dengan ketinggian 3153 mdpl. Senang dan bersyukur tentunya bisa sampai dan menginjakan kaki di puncak Sindoro ini. Sedikit informasi, puncak Sindoro ini berupa kawah aktif yang lumayan luas. Gas belerang memenuhi kawah. Kawah Sindoro ini dahulu sebelum tahun 2011 akhir masih terlihat hijau seperti pada gambar. Para pendaki masih bisa turun ke kawah. Dahulu kawah Sindoro berisi air yang bisa dikonsumsi para pendaki. Itulah mengapa di dasar kawah terlihat banyak sekali susunan batu membentuk tulisan nama-nama orang. Tak lama kawan-kawan saya yang lain akhirnya sampai juga di puncak. Lega rasanya formasi lengkap bisa mencapai puncak semua. Meski lelah, tak bisa dibohongi. Dan tentunya kita berfoto-foto bareng, mengabadikan momen karena belum tentu bisa kesini lagi di lain waktu. Sebuah pengalaman hidup yang tak terlupakan. Setelah diskusi sebentar, kita memutuskan untuk mencoba mengitari ke sisi kiri kawah, ke puncak Sindoro via Bedakah. Jika ingin seperti saya mencoba mengitari kawah, perhatikan terlebih dahulu keadaan angin saat itu. Jika tidak memungkinkan, lebih baik jangan. Penting melihat arah angin dan kecepatan angin, guna menghindari gas belerang. Oh iya, untuk pendaki yang mempunyai pernapasan pendek atau sensitif, alangkah lebih baiknya selalu spare membawa oksigen dan air yang cukup. Penting untuk membantu pernapasan yang sesak ketika kita tak sengaja menghirup gas belerang.
Awal trek kita akan melewati bibir kawah sebelah kiri. Di sini akan terasa dekat sekali dengan kawah, namun bau gas belerangnya sangat menyengat. Menurut informasi, pada November 2011 terjadi dentuman dari puncak Sindoro, yang ternyata Gunung Sindoro mulai aktif kembali setelah sekian lama tertidur. Baru setelah itu kawah Sindoro berubah seperti sekarang ini, berwarna putih, pepohonan mati, dan penuh dengan gas belerang. Dari sisi puncak Sindoro via Bedaka, kita akan bisa lihat Gunung Slamet di kejauhan. Di sini juga banyak pepohonan mati, persis seperti di hutan mati Gunung Papandayan atau di Kawah Putih Ciwidey di Bandung. Tak lama sampailah kita di puncak Sindoro via Bedaka. Kita foto-foto sebentar di sini. Karena waktu dan situasi angin yang sudah berubah, kita lanjut untuk balik dan langsung turun ke Sunrise Camp. Jika kalian pikir turun adalah hal yang mudah, kalian salah kawan. Awalnya saya juga berpikir begitu, sedikit menyepelekan trek turun. Turun ini pasti lebih cepat, kata saya dalam hati. Tapi semua itu salah. Gunung Sindoro yang spesial selain pemandangannya adalah treknya yang mempesona, baik trek naik maupun trek turun. Turun dari puncak bukan perkara yang mudah. Awal trek yang kita lalui tentunya tanjakan ke-6, artinya turunan pertama. Iya, bebatuan, licin tentunya. Bebatuan rapuh yang kapan saja bisa menggelinding. Jelas, butuh kehati-hatian yang ekstra pokoknya. Lanjut terus lewati turunan kedua dan ketiga, atau tanjakan kelima dan keempat. Nah, ini challenge menurutku. Tantangan untuk lutut kita. Di sini trekking pole sangat membantu kita dalam menjaga keseimbangan. Dengan sudut kemiringan yang tinggi, mau tidak mau kita harus bertumpu pada lutut dan tumit kita. Challenge itu masih ditambah lagi dengan licinnya trek tanah yang padat. Pokoknya sensasi yang luar biasa bisa merasakan trek seperti ini. Lanjut tanpa istirahat,
kita akan sampai di turunan keempat dan kelima, atau tanjakan ketiga dan kedua. Trek Sabana Sindoro. Treknya sudah berupa tanah. Kita akan lewati semak-semak. Lumayan untuk berpegangan saat turun. Kemudian turunan terakhir, turunan ke-6 atau tanjakan pertama sebelum pos 4. Lumayan untuk membuat lutut bergetar setelah melewati dan menahan beban dari puncak. Tak lama sampailah kita di pos 4. Kita berhenti sejenak melemaskan lutut dan kaki, sembari foto-foto lagi. Nah, hal konyol yang saya lakukan saat summit kali ini adalah tidak membawa cukup minum. Alhasil, kita kehausan di jalan. Ternyata air minum yang kita bawa hanya cukup sampai turun di pos 4. Padahal saya dan kawan saya membawa hampir 2 liter air untuk berempat. Sebagai pembelajaran untuk saya dan untuk kawan semua, lebih baik kita membawa lebih daripada kurang. Cukup membuat was-was karena jarak pos 4 ke Sunrise Camp masih lumayan jauh. Setelah puas mengambil beberapa foto, kita lanjut turun ke Sunrise Camp. Kita akan langsung dihadapkan turunan berbatu, namun tak terlalu berat. Baru setelah itu, kita bertemu dengan pohon-pohon lamtoro gunung. Challenge berikutnya di area ini. Jalur yang berupa tanah berdebu membuat langkah kita akan licin. Sempat beberapa kali terpeleset di sini, namun tidak sampai terjatuh. Trek lamtoro ini lumayan panjang, membuat lutut kita bergetar lagi. Ditambah rasa haus yang kian mendera. Sedikit lega setelah kita memasuki hutan. Panas matahari tidak terlalu menyengat lagi, dan bisa sedikit mengurangi rasa haus itu.
Jalur pendakian yang sudah berupa tanah padat membuat naluri untuk berlari itu muncul kembali. Dan ya, saya mencoba untuk menambah kecepatan turun. Namun, ini tidak boleh dicontoh ya. Kalau kalian belum terbiasa, harus tetap safety. Tak lama sampailah kita di turunan terakhir sebelum sunrise camp. Turunan berbatu yang lumayan curam dan terjal. Kalau di trek ini tentunya tidak boleh lari, harus satu persatu langkahnya. Sedikit ada insiden kecil di sini, di mana kaki kiri saya kram setelah salah langkah. Alhasil, saya langsung duduk, mencoba untuk mengurut kaki saya. Ini adalah kali kedua saya kram di gunung, setelah dulu di Gunung Gede. Saya pernah baca di sebuah artikel bahwa penyebab kram adalah salah satunya dehidrasi. Kalau dipikir, memang benar, saat ini saya merasa sangat haus setelah persediaan air habis. Setelah kondisi membaik dan tidak merasa sakit, saya lanjut jalan karena 5 menit lagi sampai di sunrise camp. Dan benar, akhirnya sampailah di sunrise camp area. Perjuangan yang luar biasa, pendakian yang penuh dengan kejutan dan sangat sensasional. Oke, next ending. Perjalanan turun ke base camp. Tak kalah seru dan menantang. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Salam.